Pada 23 Juli 1983, terjadi sebuah peristiwa yang cukup menarik untuk dikenang. Kecelakaan pesawat Air Canada 143, atau yang sering disebut dengan Gimli Glider. Peristiwa tersebut bermula dari penerbangan Air Canada 143 yang dipiloti oleh Bob Pearson dan kopilotnya Maurice Quintal dari Montreal ke Edmonton. Pada saat lepas landas, pesawat dalam keadaan aman. Akan tetapi pada saat perjalanan, sang pilot Bob Pearson melihat bahwa full meternya mati. Ia mengira pesawat tersebut memang memiliki kerusakan di sana, jadi dia tidak memikirkannya. Lalu ada lagi yang membuat dia khawatir, yaitu bunyi semacam alarm yang menunjukkan bahwa alat pompa bensinnya itu, yang memompa bensin ke mesin itu mati. Sehingga karena asumsi dengan adanya gaya gravitasi, bensin dengan sendirinya dapat menuju ke mesin, maka si Bob Pearson mematikan alat tersebut. Lalu di tengah perjalanan di sekitar Ontario, mesin sebelah kiri pesawat tiba-tiba mati atau gagal, sehingga Bob Pearson langsung mengarahkan pesawat ke Winnipeg untuk berdaratan darurat dengan satu mesin. Kemudian tak lama kemudian, mesin kanan pun ikut padam atau ikut gagal. Maka semua instrumen dalam pesawat pun juga mati. Lalu si pilot dan kopilot menggunakan listrik cadangan untuk menyalakan instrumen-instrumen yang penting. Dengan berkomunikasi dengan air traffic control di sekitar sana, mereka mencari tempat terdekat untuk mendarat tanpa mesin. Akhirnya dengan segala perhitungan yang dilakukan oleh si kopilot Quintal, mereka memutuskan untuk mendarat di Gimli, yang saat itu adalah tempat yang paling tepat. Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa Gimli saat itu telah menjadi sirkuit balap, yang pada awalnya Gimli adalah seperti pabrik pembuatan pesawat untuk tentara Air Force-nya di sana. Kemudian sang kapten mencoba mencari kecepatan terbaik dan ketinggian terbaik untuk mendarat di Gimli. Mereka baru pertama kali mengalami situasi seperti ini, di mana mereka harus mendarat tanpa mesin. Mereka belum pernah melakukannya di praktek maupun di latihan penerbangan. Ketika Anda mendarat di Gimli, mereka menyadari bahwa kecepatan pesawat masih terlalu tinggi untuk mendarat. Sehingga dengan inisiatif dan kemampuan dari sang kapten Bob Pearson, dia mencoba untuk mendaratkan pesawat apapun yang terjadi. Pesawat mendarat, rem yang dia gunakan tidak cukup, sehingga sang kapten memutuskan untuk menjatuhkan bagian depan pesawat agar dapat membantu pengereman pesawat tersebut. Dan alhasil mereka berhasil selamat dari kecelakaan maut tersebut. Sebanyak 61 penumpang berhasil keluar selamat tanpa cacat atau cedera berat, dan sang kapten dan kopilot pun juga demikian, serta kru pesawat yang ada. Setelah itu, tim investigasi di Kanada melakukan investigasi mengenai bagaimana pesawat tersebut bisa terjatuh, mesinnya bisa mati. Mereka memeriksa seluruh pesawat, tidak ada problem atau apapun, dan yang mereka dapatkan adalah bensinnya habis. Mereka berasumsi banyak, antara lain ialah mereka mengira bahwa tabung bensin dalam pesawat itu bocor. Mereka mencari kebocorannya dimanapun, dan hanya tidak menemukan apapun. Mereka pun masih penasaran bagaimana bisa bensin habis dalam keadaan terbang. Kemudian mereka terus menelusuri investigasi ke mesin pesawatnya dan lain-lain. Akhirnya setelah beberapa hari, mereka akhirnya menemukan solusi setelah mereka menginvestigasi seluruh kru yang bertanggung jawab atas pengisian bensin tersebut. Ternyata masalahnya adalah simpel, yaitu sang pengisi bensin salah memasukkan jumlah bensin yang dibutuhkan. Kenapa bisa? Karena pada saat itu Kanada sedang melakukan perubahan satuan standar, yakni dari imperial ke metrik. Akan tetapi si pengisi bensin itu masih menggunakan satuan imperial, yaitu pounds.
Jadi jika kebutuhan pesawat yang dibutuhkan sesungguhnya adalah 22.300 kg bensin, maka sang pengisi bensin yang mengisinya 22.300 pounds, yakni hanya setengahnya dari yang dibutuhkan, sehingga pesawat tidak cukup untuk melakukan penerbangan pada saat itu. Menurut saya, hal ini bisa terjadi pada siapapun, dimanapun, dan di negara manapun, karena perubahan satuan tersebut cukup membingungkan apabila penyuluhannya sangat tidak baik, apalagi lingkupnya adalah satu negara dan waktunya sangat singkat. Pasti banyak kekeliruan terjadi seperti halnya dalam kasus Air Canada ini. Jadi tidak ada yang dapat disalahkan dalam kasus ini. Memang penyuluhannya yang kurang dan itu adalah manusiawi. Contoh lain yang bisa terjadi akibat kesalahan standar seperti ini ialah ketika Anda bekerja sebagai pengontrol reaktor nuklir. Ketika Anda di sini, Anda menggunakan suhunya dalam satuan Celcius. Tapi ketika Anda bekerja di Eropa untuk pengontrol reaktor nuklir, di sana menggunakan suhunya Fahrenheit satuannya. Mengapa Fahrenheit? Karena di Eropa suhunya dingin, jadi lebih baik mereka menggunakan Fahrenheit daripada Celcius. Dan apabila kita tidak teliti, maka itu bisa berakibat fatal. Kita bisa salah mendata suhu yang terdapat dalam reaktor nuklir sehingga dapat membuat ancaman yang lebih parah dari Air Canada ini. Terima kasih sudah menonton video singkat ini. Maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak sengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.